Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi limpahan nikmat iman Islam, nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Shalawat serta salam tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, melanjutkan pembacaan Quran surat An-Nisa kali ini, yaitu sampai di ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junub والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak ada sekutu baginya. Sebab dialah pencipta, memberi rezeki, memberi nikmat, dan pemberi karunia terhadap makhluknya di dalam seluruh keadaan. Maka dialah yang berhak agar mereka mengisahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun dari makhluknya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau SAW bersabda, hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian beliau SAW bertanya lagi, tahukah engkau apa hak hamba atas Allah jika mereka melakukannya? Beliau SAW menjawab, yaitu dia tidak akan mengazab mereka. Kemudian Allah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keduanya sebagai sebab yang mengeluarkan kamu dari tidak ada menjadi ada. Banyak sekali Allah menyandingkan antara ibadah kepadanya dan berbuat baik kepada orang tua, seperti firman Allah, anishkur li wa liwalidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Kemudian setelah perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, dilanjutkan dengan berbuat baik kepada kerabat, baik laki-laki maupun perempuan
Hal itu dikarenakan karena mereka kehilangan orang yang menjaga kemaslahatan dan nafkah mereka. Maka Allah perintahkan untuk berbuat baik dan lemah lembut kepada mereka. Lalu Allah berfirman, wal masakin, dan orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang sangat butuh, di mana mereka tidak mendapatkan orang-orang yang dapat mencukupi mereka. Maka Allah perintahkan untuk membantu mencukupi kebutuhan mereka dan menghilangkan kesulitan mereka. Pembicaraan tentang fakir dan miskin akan diuraikan dalam surat Bara'ah atau At-Taubah. Firman-Nya selanjutnya, wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas, wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat, yaitu orang yang antara kamu dan dia memiliki hubungan kekerabatan. Sedangkan wal jaril junub, tetangga yang jauh, yaitu orang yang antara kamu dan dia tidak memiliki hubungan kerabat. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid, Maimun bin Mahran, Ad-Dahhak, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, dan Qatadah. Abu Ishaq mengatakan dari Rauf al-Bakkali tentang firman Allah ini, dia berkata, wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat, yaitu tetangga muslim. Sedangkan wal jaril junub, tetangga yang jauh, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Jabir al-Jufi mengatakan dari Asy-Sya'bi, dari Ali dan Ibnu Mas'ud, bahwa firman Allah wal jariril qurba, yaitu wanita. Sedangkan Mujahid berkata pula tentang firman-Nya wal jari junub, yaitu teman dalam perjalanan. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang wasiat untuk tetangga. Kita akan sebutkan beberapa dan hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan. Hadis yang pertama, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkan aku tentang tetangga hingga aku menyangka akan mewariskannya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam As-Sahihain. Begitu juga Abu Dawud dan At-Tirmizi meriwayatkan yang sama. Hadis kedua, Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang kenyang tanpa memperhatikan tetangganya. Hanya Imam Ahmad yang meriwayatkannya. Hadis yang ketiga, Imam Ahmad menukilkan Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudail bin Ghazwan telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Za'ad al-Ansyari telah menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu Zabiyah al-Kalai berkata, aku mendengar Al-Miqdad bin Al-Ashwad berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, apa yang kalian katakan tentang zina? Mereka menjawab, perilaku yang diharamkan Allah dan Rasulnya, maka hal itu akan tetap haram hingga hari kiamat. Beliau SAW bersabda, zinanya seseorang dengan 10 wanita lebih ringan baginya daripada berzina dengan istri tetangga. Beliau SAW melanjutkan pertanyaannya, apa yang kalian katakan tentang pencurian? Mereka menjawab, perilaku yang diharamkan Allah dan Rasulnya, maka hal itu tetap
haram hingga hari kiamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang mencuri di 10 rumah lebih ringan baginya daripada mencuri dari rumah tetangganya. Hanya Imam Ahmad yang meriwayatkannya. Hadis ini memiliki syahid atau kuat dalam Alkitab As-Sahih dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, engkau bunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Aku melanjutkan pertanyaan, lalu apa lagi? Beliau pun menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis keempat, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memiliki 2 orang tetangga. Mana di antara keduanya yang paling berhak aku beri hadiah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang pintunya paling dekat denganmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Firman Allah Subhanahu wa taala, washahibil jambi, teman sejawat. Ats-Tsauri mengatakan dari Ali dan Ibnu Mas'ud bahwasanya keduanya berkata, yaitu wanita. Ibnu Abi Hatim berkata, pendapat serupa diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila, Ibrahim An-Nakhai, Al-Hasan dan Sa'id bin Jubair. Dalam salah satu riwayat, Ibnu Abbas dan Jamaah berkata, yaitu orang yang lemah. Sedangkan Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah dan Qatadah berkata, yaitu teman dalam perjalanan. Sedangkan Ibnu Sabil menurut Ibnu Abbas dan Jamaah adalah tamu. Firman Allah Azza wa Jalla, wa ma malakat aymanukum, hamba sahayamu. Ayat ini merupakan wasiat untuk para budak karena mereka lemah dalam bertindak dan tawanan di tangan manusia. Untuk itu Nabi SAW di saat sakit menjelang wafatnya, beliau mewasiatkan umatnya dengan sabdanya, jagalah salat dan hamba sahayamu. Beliau terus mengulanginya hingga lisannya tidak mampu lagi berucap. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'di Krab, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang engkau makan untuk dirimu sendiri, maka itu sedekah bagimu. Dan makanan yang engkau berikan untuk anakmu, maka itu sedekah bagimu. Makanan yang engkau berikan untuk istrimu, maka itu sedekah bagimu. Dan makanan yang engkau berikan untuk pembantumu, maka itu sedekah bagimu. Hadis riwayat An-Nasa'i dari hadis Baqiyah dan sanadnya sahih. Segala puji hanya bagi Allah. Dari Abdullah bin Amr bahwa dia berkata kepada bendaharanya, apakah engkau berikan makanan kepada budakmu? Dia menjawab, tidak. Beliau pun berkata, pergilah dan berikan kepada mereka, karena Rasulullah SAW bersabda, cukuplah berdosa bagi seseorang jika dia menahan makanan orang yang di bawah kepemilikannya atau tanggungannya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah juga bahwa Nabi SAW bersabda, seorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaian, dan hendaklah dia tidak dibebani pekerjaan kecuali dia mampu mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa
Rasulullah SAW bersabda, apabila pembantu mendatangi salah seorang di antara kalian dengan membawa makanannya, kalau dia tidak mendudukkannya bersamanya, maka berikanlah atau yang diambilkanlah untuknya satu atau dua jenis makanan, sesuap atau dua suap makanan, karena dia telah memasak dan memanaskannya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaznya ini bagi Al-Bukhari. Sedangkan dalam lafaz Muslim, maka hendaklah dia mendudukkannya dan makan bersamanya. Jika makanannya adalah untuk orang banyak, tetapi hanya ada sedikit, maka letakkanlah di tangannya satu atau dua suapan. Dari Abu Dzar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka adalah saudara dan kerabat kalian yang dijadikan Allah di bawah kekuasaan tanggungan kalian. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah tanggungannya, maka berilah makanan dari apa yang dia makan, berikanlah pakaian dari apa yang dia pakai, dan janganlah kalian tugaskan mereka sesuatu yang mereka tidak mampu. Dan jika kalian membebankan pekerjaan kepada mereka, maka bantulah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Firman Allah, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Artinya sombong dalam dirinya, bangga, angkuh dan sombong pada orang lain. Dia melihat dirinya lebih baik dari mereka dan dia merasa besar dalam dirinya. Padahal di sisi Allah dia hina dan di sisi manusia dia dibenci. Mujahid berkata tentang firman-Nya, mukhtala yaitu sombong, fakhura yaitu setelah diberikan berbagai nikmat dia tidak bersyukur kepada Allah, yaitu merasa sombong kepada manusia dengan apa yang diberikan Allah berupa nikmatnya serta sedikit rasa syukurnya kepada Allah. Alhamdulillah, bacaan Quran surat An-Nisa ayat 36 telah saya baca.